Ayo bangun, Kak. Kak, bangun. Ada apa sih, Dek? Ayo Kamu kita ini sekolah minggu. Pagi-pagi gini udah berisik. Ganggu, tahu? Gereja kita kan ngadain sekolah minggu. Lah, tapi kan kita lagi nggak bisa ke gereja, Dek. Nah, karena kita nggak bisa ke gereja untuk sementara waktu, Gereja Baptis Bethlehem ngadain sekolah minggu online dari kelas asuhan sampai lansia. Oh, ada sekolah minggu online. Terus kita di mana nontonnya? Kita bisa nonton di channel YouTube Gereja Baptis Bethlehem jam 8 pagi. Wah, kalaupun kita nggak bisa ke gereja, nggak menjadi halangan ya untuk kita bisa bersekolah minggu. Oke deh kalau gitu, kakak mandi dulu ya. Oke deh, Kak. Nah, teman-teman semua, ayo kita bertumbuh bersama dalam sekolah minggu online. Ditunggu ya. Selamat pagi Bapak Ibu, kelas dewasa pria dan wanita. Selamat pagi juga buat kelas dewasa senior. Sungguh kami bersyukur kita boleh bersama-sama belajar sekolah minggu pada hari ini. Puji Tuhan karena Tuhan begitu baik pada kita. Apa kabar semuanya? Berharap semuanya dalam keadaan sehat dan dalam perlindungan Tuhan. Mari kita akan mulai pelajaran sekolah minggu kita pada hari ini dengan berdoa. Tuhan Yesus yang mengasihi kami, Guru Agung kami, Tuhan kami bersyukur pada hari ini kami boleh belajar kembali firman-Mu di sekolah minggu. Pimpin kami Tuhan, berikan hikmat-Mu, pengertian, agar kami boleh mengaplikasikan semua pelajaran kami pada hari ini dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan doa kami dan ucapan syukur ini. Amin. Pelajaran hari ini adalah pelajaran ke-10 untuk kelas dewasa pria dan wanita, berjudul Menghasilkan Murid yang Handal. Sedangkan pelajaran bagi kelas dewasa senior berjudul Pemuridan Proses Pelatihan Orang Percaya. Kedua judul tersebut sama maksudnya, mempunyai tugas pokok dan fungsi yang sama. Berbicara mengenai kata murid pasti berkaitan dengan guru. Saya berprofesi sebagai guru sudah kurang lebih sampai sekarang 40 tahun. Kata guru berarti digugu dan ditiru. Digugu, ditiru, diikuti nasihat ataupun pelajarannya kata-kata guru itu. Guru yang baik cakap dalam mengajar, perhatian pada muridnya, sabar, dan penuh sukacita. Itu sangat disukai oleh anak-anak. Bahkan diidolakan menjadi guru favorit. Itu sebabnya banyak orang tua yang suka memilih-milih guru atau wali kelas bagi anak-anak mereka, khususnya bagi anak-anak untuk di TK dan di SD. Ada peribahasa yang berkata, guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Ini berarti satu sentilan, teguran bagi seorang guru. Segala perkataan guru, kelakuan guru yang tidak baik akan ditiru langsung oleh muridnya. Bahkan muridnya menjadi lebih buruk daripada gurunya. Karena itu, jadilah guru yang handal, guru yang memberi teladan sehingga tidak menjadi batu sandungan bagi sekitarnya. Demikian pula sebagai murid, ada juga peribahasa yang mengingatkan bagi para murid yang demikian bunyinya. Berburu ke padang datar dapat rusa belang kaki. Berguru ke palang ajar bagai bunga kembang tak jadi. Artinya, ketika kita menjadi murid harus sungguh-sungguh belajar. Seorang murid yang asal-asalan, setengah-setengah dalam belajar, semau gue, tentu akan membuang-buang waktu saja. Tujuan tidak tercapai, akhirnya gagal dan putus sekolah. Firman Tuhan yang menjadi ayat hafalan dalam pelajaran kita hari ini diambil dari Lukas pasal 6 ayat 40. Seorang murid tidak lebih dari gurunya, tetapi barang siapa yang telah tamat pelajarannya
akan sama dengan gurunya. Puji Tuhan, mari para murid, saya sendiri harus belajar sampai menyelesaikan pelajaran kita. Tidak mudah untuk menjadi seorang murid yang handal. Hal ini perlu perjuangan yang sungguh-sungguh, kerja keras, dan sabar dalam menghadapi tantangan, masalah, dan cobaan. Firman Tuhan dalam Yakobus 1 ayat 2-4 berkata, "Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu akan menghasilkan ketekunan. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tidak kekurangan suatu apapun." Baiklah, Bapak Ibu, kita akan belajar dari seorang guru Injil yang luar biasa, yaitu Rasul Paulus, yang menghasilkan seorang murid yang handal, yaitu Timotius. Kita akan membaca dari Kisah Para Rasul 16 ayat 1-4. Mari kita membuka Kisah Para Rasul 16 ayat 1-4. Saya akan membacakannya. Kisah Para Rasul 16 ayat 1-4. Timotius turut serta dengan Paulus. Paulus datang juga ke Derbe dan ke Listra. Di situ ada seorang murid bernama Timotius. Ibunya adalah seorang Yahudi dan telah menjadi percaya, sedangkan ayahnya seorang Yunani. Timotius ini dikenal baik oleh saudara-saudara di Listra dan di Ikonium. Dan Paulus mau supaya dia menyertai dalam perjalanan. Paulus menyuratkan dia karena orang-orang Yahudi di daerah itu. Sebab setiap orang tahu bahwa bapaknya adalah orang Yunani. Paulus menyeberang ke Makedonia. Dalam perjalanan keliling dari kota ke kota, Paulus dan Silas menyampaikan keputusan-keputusan yang diambil para rasul dan para penatua di Yerusalem dengan pesan supaya jemaat-jemaat menurutinya. Timotius adalah seorang yang baik yang berasal dari Listra. Ibunya bernama Unike dan neneknya Lois. Mereka mendidik Timotius menjadi anak Tuhan yang bertumbuh imannya dan sangat mengasihi Tuhan. Jadi sekolah pertama bagi anak-anak kita sebenarnya adalah keluarga. Dan siapa guru pertama anak-anak kita? Tidak lain adalah orang tua. Betapa pentingnya orang tua berperan di dalam membangun anak-anak kita. Orang tua dalam keluarga bertugas meletakkan dasar pendidikan iman yang benar. Contohnya, Timotius terbukti memiliki dasar ajaran kitab suci yang benar, yang baik bagi pertumbuhan imannya. Dan nyatanya, Timotius tadi juga dikenal baik oleh orang-orang saudara-saudara yang berada di Listra dan Ikonium. Kemudian Paulus juga mengajak Timotius untuk turut serta di dalam pelayanannya memberitakan Injil. Untuk menghasilkan murid yang handal, seorang guru harus memiliki satu, hubungan yang erat antara murid dan guru. Rasul Paulus mempunyai hubungan yang erat dengan Timotius, sehingga ia menyebutnya kepada Timotius sebagai berikut, "Anakku yang kekasih dan setia." Terambil dari 1 Korintus 4 ayat 17. Anakku yang sah di dalam iman. 1 Timotius 1 ayat 2. Anakku yang kekasih. 2 Timotius 1 ayat 2. Temanku sekerja. Roma 16 ayat 21. Hamba Kristus. Filipi 1 ayat 1. Dan Paulus juga menyebut Timotius sebagai mitra kerja Paulus untuk Allah dalam pemberitaan Injil. Ini dapat dilihat dari 1 Tesalonika 3 ayat 2. Paulus sangat senang dengan perkembangan dan kemajuan iman Timotius dan keterlibatannya dalam pelayanannya. Pola atau cara pemuridan Paulus Timotius sangat relevan diterapkan pada masa kini
dengan tahapan yang praktis, yaitu orang Kristen yang memberitakan Injil kepada seseorang hingga ia bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus. Orang tersebut harus dibimbing, dimentoring oleh siapa? Oleh bapak rohani, ibu rohani, atau orang dewasa yang lebih tumbuh rohaninya. Supaya apa? Orang tersebut menjadi tumbuh rohaninya, berkembang, dan kemudian libatkanlah orang tersebut dalam pelayanan sehingga imannya bertumbuh, berkembang melalui praktek langsung di lapangan. Inilah yang dimaksud dengan learning by doing. Yang kedua, seorang guru akan menghasilkan murid yang handal adalah harus menjadi teladan dalam iman dan pelayanan. Guru harus menjadi model bagi muridnya. Proses pemuridan perlu waktu dan praktek langsung terus-menerus sehingga dapat mencapai hasil yang baik. Demikian kebersamaan Timotius dan Paulus sebagai mitra kerja Allah dan sekaligus mentoringnya atau yang membimbingnya dalam pelayanan. Timotius melihat langsung kesungguhan Rasul Paulus dalam memberitakan Injil. Ia tidak mementingkan diri sendiri, rela berkorban, rela menderita, dipenjara karena Injil Yesus yang diberitakannya. Hidupnya sederhana. Mari kita membuka 2 Timotius 3 ayat 10 sampai 15. 2 Timotius 3 ayat 10 sampai 15. Saya akan membacanya bagi Bapak Ibu. Iman bertumbuh dalam penganiayaan dan dalam pembacaan kitab suci. Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara seperti yang telah kuderita di Antiokhia dan di Ikonium dan di Listra. Semua penganiayaan itu kuderita dan Tuhan telah melepaskan aku daripadanya. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat dan mereka menyesatkan dan disesatkan. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Rasul Paulus telah melibatkan Timotius dalam pelayanan dan sekaligus memberi teladan. Ada 7 teladan yang tadi kita baca bersama-sama, yaitu teladan yang diberikan kepada Paulus. Yang pertama adalah ajarannya, cara hidup Paulus, pendiriannya, imannya, kesabarannya, kasih dan ketekunannya. Demikianlah teladan yang diberikan Paulus kepada Timotius yang membekali pelayanannya, memberitakan Injil. Setiap orang memiliki kelebihan dan kekurangan. Sebagai orang yang dewasa rohani, kita harus fokus mengembangkan kelebihan-kelebihan kita sambil terus membenahi apa yang kurang pada diri kita. Jadi, marilah kita saling melengkapi dan melihat serta meneladani kelebihan orang lain sehingga kita bertumbuh di dalam iman dan mampu menjalani hidup ini. Yang ketiga, seorang guru harus berani memberi kepercayaan. Sebagai orang tua tentunya kita ingin membekali anak-anak kita dengan iman, pendidikan, dan juga karakter building bagi putra-putri kita, anak-anak kita. Firman Tuhan berkata dalam Amsal 27 ayat 17, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Seseorang menjadi kuat dalam iman, tangguh dalam menghadapi setiap tantangan dan masalah, serta cakap di dalam melayani karena ada orang yang membimbing, yang memberi kepercayaan kepada orang tersebut.
Rasul Paulus telah menjadi seperti besi yang menajamkan bagi Timotius, sehingga ia menjadi pelayan Tuhan yang handal dan dapat dipercaya. Timotius diutus oleh Rasul Paulus, berarti dia diberi kepercayaan untuk melakukan bermacam-macam tugas dan pelayanan, seperti menguatkan iman orang Kristen yang mengalami aniaya di Tesalonika. Kemudian diutus bersama Erastus memberitakan Injil ke Makedonia. Nah, demikianlah pelajaran kita hari ini. Kesimpulannya, untuk menciptakan sumber daya manusia Kristen yang unggul, handal dan terpercaya, diperlukan pemenuhan kebutuhan rohani, yaitu melalui keteladanan, mentoring, pelatihan, dan praktek langsung di dalam pelayanan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang sungguh mengasihi kami dan menjadi guru teladan bagi kami. Terima kasih untuk pelajaran firman Tuhan hari ini. Mampukan kami Tuhan untuk melakukan firman-Mu dengan benar. Ampuni juga segala kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami berdoa. Amin. Selamat berdiskusi di kelas masing-masing. Tuhan memberkati.